Hai semuanya, perkenalkan nama aku Catur Iman Safi'i. Nah, di sini aku mau buat video, mau ngejelasin definisi dari SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM itu merupakan sistem atau perangkat lunak yang biasa digunakan suatu organisasi atau perusahaan untuk mempermudah kegiatan bisnisnya atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Biasanya, SIM digunakan untuk mempermudah suatu kegiatan organisasi atau perusahaan agar kegiatan tersebut lebih efektif dan efisien. Contoh kegiatannya seperti dapat memberikan keputusan. Yang kedua, memberikan informasi secara bersamaan kepada semua anggota organisasi. Dan juga dapat membantu untuk mencatat semua data-data yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi, aku akan menjelaskan definisi SIM dan beserta contohnya di dalam video berikut ini. Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat SIM merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dapat membantu dalam kegiatan atau aktivitas suatu organisasi ataupun perusahaan untuk memudahkan kegiatannya agar lebih efektif dan efisien. Kegiatan SIM biasanya berupa dapat menentukan keputusan atau pengambilan keputusan, memberikan suatu informasi, dan juga mencatat data-data dan lain-lain. SIM memiliki 3 faktor. Yang pertama ada sistem, yang kedua informasi, dan yang ketiga ada manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Sesuatu dapat dikatakan sebagai sistem jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai elemen. Elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Dengan kata lain, elemen adalah bagian yang terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. Contohnya, pada sistem komputer adalah tombol pada keyboard. Yang kedua, mempunyai batasan. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Yang ketiga, mempunyai lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasi sistem. Contohnya, pada sistem komputer, sistem listrik adalah lingkungan luarnya. Yang keempat, mempunyai penghubung. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya atau keluaran, dan subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Contohnya, kabel pada sistem komputer. Karakteristik sistem yang kelima, mempunyai masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Yang dimaksud dari maintenance input merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Contohnya, energi listrik, sistem software pada sistem komputer. Dan yang dimaksud dari signal input merupakan energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Contohnya pada data sistem komputer. Yang keenam, sistem mempunyai keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah meliputi keluaran yang berguna. Dan yang ketujuh, sistem mempunyai pengolahan. Pengolahan merupakan perubahan masukan menjadi keluaran atau transformasi. Bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerimanya. Dan yang terakhir, sistem mempunyai sasaran dan tujuan. Sistem memiliki berbagai tujuan seperti sistem tujuan bisnis, sistem tujuan akuntansi, dan juga sistem tujuan sosial. Sebenarnya, apa sih informasi itu? Sehingga informasi sangat begitu penting artinya bagi suatu sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber informasi merupakan data.
Dan data merupakan sekumpulan angka atau statistik yang diolah menjadi suatu sistem atau informasi. Suatu informasi juga harus memiliki kualitas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemberi informasi dan juga penerima informasi. Kualitas dari suatu informasi harus akurat. Yang dimaksud dari akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Informasi tersebut harus jelas mencerminkan maksudnya karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Sehingga suatu informasi tidak terjadinya miskomunikasi. Dan yang kedua, informasi harus relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah informasi harus tepat waktu. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk suatu organisasi. Dan setelah mengerti informasi, mari kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu manajemen. Manajemen di dalam SIM dapat dikatakan sebagai proses. Karena manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai subjek, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas SIM atau orang-orang yang mengolah sistem informasi manajemen. Dan sekarang kita akan membahas apa sih sebenarnya tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen bertujuan untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Dan yang kedua, sistem informasi manajemen bertujuan untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan pengendalian, penyajian data, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan tujuan yang ketiga adalah sistem informasi manajemen bertujuan untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dan pembahasan terakhir adalah contoh dari SIM. Salah satu contoh yaitu Office Automation System atau biasa disingkat OAS, merupakan sistem aplikasi yang berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contoh dari OAS merupakan email dan website suatu perusahaan atau organisasi. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari email dan website di Untar. Gimana nih semuanya? Udah pada paham belum tentang materi sistem informasi manajemen beserta contohnya? Jika kalian belum paham, bisa banget loh kalian DM atau tanyakan di komen di bawah ini ya guys. Dan juga mungkin ada tambahan dari materi ini yang belum aku sampaikan, bisa banget tinggal komen di bawah ini. Oke? Bye, terima kasih. Semoga bermanfaat.